Kalau yang tidak ngerti sama sekali malah enak, ya. Begitu kita beritahu, kita layani, ini sudah selesai. Tapi ya icak-icak ngerti kadang ini jadi masalah bagi kita, ya. Ada juga yang ngertinya ini macai, ya. Macai kita ini, ya. Ada beberapa kali nanti saya ulas, ya, yang macai ini kadang-kadang orang luar yang ada terkait dengan kita, ya, di dalam ruang rumah kita. Kedua, saya minta terima kasih juga, ya, atas izin dari Bapak Ibu. Saya ingin ini dipertahankan. Saya ingin tercapainya satu rumah, ya. Satu rumah, kalau kita ada yang suka, ada yang tidak enak, berarti tidak enak rumah. Makanya saya selalu mengundang alhamdulillah ini dengan cara kekeluargaan. Karena menurut saya filosofinya melaksanakan tugas yang ikhlas itu lebih baik daripada reward yang kita terima. Kalau reward itu begitu rewardnya terhenti atau tersendat-sendat akan mempengaruhi kerja. Tapi kalau dengan ikhlas, insya Allah akan tidak berpengaruh, ya. Kita anggap reward itu adalah rezeki tambahan dan ini merupakan tugas pokok. Bapak Ibu hormati, saya ingin menyampaikan yang pertama mungkin, ya. Berkali-kali saya sampaikan dalam setiap pertemuan, baik itu melalui apel maupun pertemuan-pertemuan tidak resmi di lingkungan kita, baik terbatas maupun seluruhnya seperti ini. Yang pertama, saya ingin jangan ikut-ikut membantu hal-hal yang di luar prosedural. Saya katakan harus prosedural, melegalkan yang tidak legal. Jangan coba-coba. Ini saya sudah sinyalir beberapa kali. Begitu saya masuk, memang ini salah satu tugas saya yang dituliskan oleh Bapak Bupati untuk menyelesaikan ini. Tapi saya sadar betul banyak tantangan hal ini kadang masih hukum dan tidak terlihat. Tapi bisa kita rasakan. Nah, ini memang susah mengungkapnya. Makanya berkali-kali saya menyampaikan, pertama jangan coba-coba, ya, membuat hal-hal yang tidak prosedural menjadi prosedural, ya. Karena yang kena kita semua, bukan satu dua orang. Kemudian juga saya inginkan Bapak Ibu jangan membantu orang-orang di luar ruangan kita. Usahakan kalau ingin membantu tidak masalah, tetapi berada di ruang kita. Kenapa saya katakan menerangkan sesuatu hal terkait dengan tugas pokok kita adalah kewajiban, ya. Tetapi kalau kita menerangkan di luar pekarangan kita, ini akan berpolemik atau membuat tendensi lain. Maksud saya tendensi lain bisa diterjemahkan yang macam-macam. Salah satunya bisa jadi hal-hal yang negatif. Apalagi Bapak Ibu berseragam. Alangkah baiknya kalau kita membantu kawan, tetangga, masyarakat yang perlu keterangan dibawa ke ruangannya masing-masing, diberikan penjelasan, saya kira lebih leluasa. Daripada Bapak Ibu ada di jalanan atau di luar ruangan, sehingga ini bisa diterjemahkan macam-macam. Ya, itu yang pertama. Kedua, saya ingin tidak mendengar lagi, ya, calo-calo itu, ya, calo tidak menuduh, ya, calo-calo itu yang tidak berkepentingan dengan urusan dinas pendidikan sipil untuk masuk ruangan. Ya, ini saya tidak nyari. Karena yang dimasuk ruangan itu ya bagaimana? Itu saja yang mempunyai kepentingan. Ya, saya contohkan. Apabila orang ingin membuat KTP, tentu saja akan membawa kakak, ya, mempertanyakan apa yang dituju, kemudian membimbing mereka ke tempat yang lebih diurus dan sebagainya. Yang saya maksud tidak berkepentingan adalah tidak mengurus apa-apa, tapi masuk ruangan. Ini yang bahaya, ya. Ini yang bahaya. Kemudian juga Bapak Ibu, saya inginkan jaga integritas, ya, jaga integritas. Kita bermasyarakat, saya sadar betul tugas kita menerangkan, membantu dan sebagainya. Tapi ini harus sesuai dengan prosedural, ya.
prosedur. Jadi jangan yang tidak prosedur tetap diteruskan ya dengan ya apapun namanya itu. Jadi kalau memang itu tidak prosedur, tidak jelas dan tidak apa dan tidak apa artinya, maksud saya tidak apa itu bisa mengandung masalah di kemudian hari. Ini diperjelas dengan mereka, ini tidak bisa kami proses, Bapak ambil kembali. Diperjelas, jangan di maksud saya jangan diberi angin ya. Kalau kita begini begitu, ini seolah-olah yang tidak bisa menjadi bisa. Ini harus diperjelas ya. Katakan kita kalau memang tidak bisa. Kemudian juga Bapak Ibu, besok ya Lebaran Idul Adha ya. Kita libur 3 hari dengan libur yang resmi ya. Kami juga atas nama keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin ya. Dengan segala keterbatasan ya, kita nikmati Lebaran ini dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang kami usahakan ya sudah kami upayakan dengan Kasubag Keuangan dan Bendahara. Itulah bentuknya yang bisa diupayakan saat ini. Bapak Ibu tahu ini masa pandemi ya, tapi kita jujur terima kasih banyak, Dukcapil masih solid dan saya inginkan ini terus dipertahankan. Kemudian juga terkait dengan kinerja yang ada di bawahnya, saya inginkan masing-masing atasannya atau pejabatnya yang menilai ya. Maksud saya begini, beberapa tenaga sukarela ditempatkan itu kewajiban atasannya untuk menilai. Apabila ada hal-hal yang tidak pas atau tidak baik, silakan dikomunikasikan dengan saya atau Pak Sekretaris biar kita evaluasi. Evaluasi maksud saya begini, bukannya kita pertama dibina, kemudian diberikan pengertian, atau kalau memang tidak bisa dibina lagi, ya kita cari tindakan yang paling baik. Ini semua saya sampaikan untuk kebaikan Dinas Dukcapil sekarang dan masa yang akan datang. Memang pelayanan umum ini perlu keikhlasan, oleh karena itu saya sadar betul reward yang diberikan di Gurjati kadang tidak seimbang, tapi yakinlah kalau kita ikhlas, insya Allah tidak ada manusia yang cukup. Cukup itu artinya kiasan ya. Semakin tinggi penghasilan, biasanya kebutuhannya akan semakin tinggi. Ini hukum alam ya. Hukum ekonomi juga seperti itu ya. Semakin tinggi penghasilan kita, maka kebutuhannya akan meningkat dan tidak akan, tingkat kepuasan juga tidak akan naik ya. Begitu juga yang biasa-biasa saja justru tingkat kepuasannya kadang-kadang meningkat ya, karena mereka ikhlas ya, ikhlas dan sadar akan kemampuannya. Ini kadang-kadang makanya karena kita dan sadar akan kemampuannya, makanya di dalam kurva itu tingkat kepuasannya tidak akan naik ya. Dia sadar justru tingkat kepuasannya dia makin meningkat ya. Artinya dia terima, tidak banyak ego tuntutan, tidak banyak ego, tapi tidak terlalu banyak tuntutannya ya. Kadang-kadang hukum ekonomi itu ada benarnya juga. Nah Bapak Ibu, terkait sedikit saya sampaikan ya, terkait beberapa waktu yang lalu ya, ada hal-hal yang tidak pas ya. Untuk Bapak Ibu maklumi, saya tidak mengatakan terhadap, tapi itu salah satu contoh yang saya wanti-wanti begitu saya masuk di sini ya. Itu salah satu contoh yang saya wanti-wanti waktu begitu saya masuk di Dukcapil ini. Tapi terkait dengan ini, panjang Bapak Ibu secara standar operasional dan prosedur yang sudah dilakukan, saya akan bertanggung jawab ya, membantu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu balelo tidak prosedural, juga itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sampaikan melalui fakta integritas yang sudah Bapak Ibu tanda tangani. Itu maksud saya. Maka dari awal sudah saya antisipasi, sudah saya buat rambu-rambunya. Kenapa fakta integritasnya itu dibuat
tidak mau ditandatangani, tidak mau diketik, saya inginkan Bapak Ibu sendiri yang menulisnya. Ya. Jadi itu bukti bahwa Bapak Ibu memang membuat aktivitas itu dengan sadar, artinya tahu hak dan kewajibannya serta sanksinya. Ya. Kami kira ini saja, tidak banyak kami sampaikan karena kita ditanggung di tubuh masyarakat. Ya. Mungkin di lain waktu saya ingin kita rapat khusus, mungkin di hari-hari libur, Sabtu pagi dan sebagainya. Saya ingin seluruhnya hadir biar menyampaikan hal-hal yang disampaikan termasuk undang-undang